Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu akan Dia. Bersama-sama kita mau bawa hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang ajaib bagi kita, Allah yang dahsyat bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Masalah dalam bentuk apapun yang kami hadapi, Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian. Bersamamu Bapa, haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu
hati kita kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia tidak membiarkan saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Haleluya. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan saudaraku, anugerahmu besar melimpah bagiku. Itu yang kami rasakan Tuhan, bahwa anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah melawat setiap umat-Mu dimanapun saat ini umat-Mu berada. Biarlah kuasa-Mu mengurapi setiap kami, dan firman-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, semua peristiwa ini terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, untuk itu saudara, berkaitan dengan ibadah kenaikan Tuhan pada saat hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dimanapun saudara berada, mari kita membaca firman Tuhan ini, dan saya akan membacakannya buat saudara. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, tentu ada berbagai peristiwa yang lebih dahulu terjadi di dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Mulai dari proses penangkapan Yesus di Taman Getsemani, proses penyaliban Yesus di Bukit Golgota, proses kematian Yesus, bahkan sampai pada
proses kebangkitannya. Dalam masa-masa itu, saudara, terlebih saat Yesus disalibkan, merupakan masa-masa yang sangat membuat hati murid-murid atau membuat murid-murid terpukul dengan keadaan tersebut. Kenapa saya katakan murid-murid terpukul dengan keadaan tersebut, saudara? Karena ketika Yesus disalibkan, pengharapan murid-murid untuk memiliki seorang pemimpin yang akan memerintah atas Israel pupus. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Murid-murid seolah-olah kehilangan sukacita. Murid-murid seolah-olah kehilangan damai sejahtera. Murid-murid kehilangan panutan, kehilangan guru. Bahkan boleh saya katakan mereka kehilangan tujuan hidup. Mengapa, saudara? Karena ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, mereka meninggalkan semua apa yang menjadi miliknya. Harta kekayaan mereka, mereka tinggalkan. Pekerjaan mereka, mereka tinggalkan. Demi apa? Demi mengikut Yesus. Dengan satu tujuan, bahwa Yesus nantinya akan memerintah Israel dengan segala kekuasaannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus disalibkan, murid-murid tidak berdaya. Murid-murid tidak dapat melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Yang mereka tahu saat itu adalah mereka semua sudah habis. Mereka semua sudah gagal. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Keadaan murid-murid pada saat itu, saudara, menjadi keadaan yang benar-benar mencekam, menguras emosi. Benar-benar mereka dalam keadaan yang tidak baik. Benar-benar mereka berada dalam situasi yang tidak enak. Mengapa, saudara? Karena pada saat itu mereka dalam keadaan yang sangat tertekan, bahkan mempengaruhi psikologis mereka. Murid-murid tidak tahu harus kemana lagi. Siapa yang akan dijadikan pemimpin? Yesus yang menjadi satu-satunya harapan mereka justru mati, justru disalibkan. Tetapi ketika Yesus bangkit, dan pada saat Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada murid-murid, mulai timbul harapan yang baru. Mulai timbul semangat yang baru. Ada satu luapan sukacita yang luar biasa. Tetapi, saudara, harapan murid-murid ini masih tetap saja seperti pada saat Yesus belum disalibkan. Mereka masih tetap saja menginginkan Yesus memerintah Israel sebagai raja, menggantikan pemerintahan yang ada pada saat itu, yaitu kekaisaran Romawi. Mereka masih belum puas kalau Yesus tidak memerintah Israel, kalau Yesus tidak memerintah mereka sebagai raja pada saat itu. Padahal visi misi Yesus sangat berbeda dengan apa yang murid-murid inginkan. Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, untuk memberikan kemenangan bagi kita. Nah, hari ini saya beri tema firman Tuhan, dampak dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu, saudara, di dalam peristiwa kebangkitan saat Yesus bertemu dengan murid-murid, ada sukacita yang mengalir, ada hal-hal yang baru yang mereka temukan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi, saudara,
pada saat Yesus akan naik ke surga, mereka mulai lagi merasa kehilangan. Mereka seolah-olah kehilangan pengharapan lagi. Tetapi kali ini berbeda. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid. Yesus memberikan pernyataan yang luar biasa bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-murid. Bahwa dia akan mengirimkan seorang penghibur. Dia tidak mau murid-murid berada dalam satu situasi tanpa pengharapan. Yesus mau murid-murid tetap memiliki pengharapan, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera. Yesus mau agar murid-murid itu tetap setia kepada Dia walaupun Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-murid di dunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke sorga menjadi salah satu faktor utama di mana firman Allah digenapi di dalam kehidupan murid-murid juga saya dan saudara. Firman Allah mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Ia menyediakan tempat terbaik buat saya dan saudara. Untuk itu, saudara, bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah satu kemenangan yang besar buat kita, sebab Tuhan sudah menyiapkan tempat terbaik buat saya, buat saudara, buat murid-murid Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah gambaran tentang pengangkatan yang akan terjadi di mana Yesus atau Roh Kudus mengangkat gereja Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika gereja Tuhan diangkat untuk menyongsong Tuhan di awan-awan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, ini untuk membuktikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus saat itu bukan tanpa alasan. Tetapi jelas kenaikan Tuhan Yesus menjadi gambaran yang nyata bahwa kelak tiba saatnya kita akan menyambut kedatangannya kali yang kedua dalam keadaan seperti Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus yang mengakibatkan murid-murid menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ini sebelumnya sudah dinubuatkan jauh di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi jauh sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus, Roh Penghibur buat murid-murid Yesus, buat saya dan saudara, bahwa ketika Dia naik ke sorga, Dia akan mencurahkan rohnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus dan gereja Tuhan saat ini, dengan kenaikan Tuhan Yesus tentu memberi dampak, memberi pengaruh yang sangat besar. Bahkan kalau saya katakan memberikan kemenangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu dan juga pada saat sekarang ini. Kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena kemenangan dalam hal apa, saudara? Kemenangan dalam hal apa? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kenaikan Yesus ke surga itu ada dampak? Apakah kenaikan Yesus ke surga itu memberikan pengaruh bagi umat-umat Tuhan? Jelas memberikan dampak.
jelas memberikan pengaruh, jelas memberikan kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Coba kita perhatikan kembali pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini, pertanyaan dari murid-murid ini timbul karena keadaan Israel pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Kehidupan mereka tertekan. Mereka ditekan oleh kekaisaran Romawi pada saat itu. Tidak hanya sampai di situ, tidak hanya kekaisaran Romawi, juga para imam-imam yang mengatasnamakan sebagai pemimpin-pemimpin umat justru menekan juga umat-umat Israel pada saat itu dengan aturan-aturan agamawi yang begitu ribet, yang begitu sulit. Dengan kata lain, kehidupan umat Israel itu pada saat itu adalah kehidupan yang sangat-sangat menderita. Makanya ketika Yesus datang ke dunia dan melayani umat Tuhan pada saat itu, Yesus memberikan pernyataan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Tekanan yang diberikan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu benar-benar mencengkeram kehidupan umat-umat Tuhan, kehidupan murid-murid Yesus. Tekanan yang diberikan oleh para pemimpin-pemimpin umat yang hanya menjalankan ritual agamawi saja, menjadikan mereka seolah-olah tidak tahu mereka harus berbuat apa. Sebab itu mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka lupa kalau pada saat Yesus naik ke surga nantinya, justru kemenangan besar sedang menanti mereka. Kemenangan besar sedang membawa mereka pada satu keadaan yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang saat itu mereka alami. Tekanan hidup yang mereka alami tidak akan bisa menggantikan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan lewat peristiwa kenaikannya. Sebenarnya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan tekanan mencengkeram kehidupan seseorang, ketika Tuhan mengizinkan tekanan kehidupan datang dalam kehidupan murid-murid, sebenarnya Tuhan ingin setiap pribadi, Tuhan ingin baik saya dan saudara memiliki kualitas seperti emas di hadapan Tuhan. Satu contoh Ayub, di dalam Ayub pasal yang ke-23, di sana dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan menginginkan kualitas emas. Tuhan ingin di dalam kehidupan saya dan saudara, lewat kenaikannya ke sorga, kita benar-benar memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan tekanan datang di dalam kehidupan saya dan saudara, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu firman Tuhan katakan jelas.
Yang menjadi persoalan, seringkali gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika menghadapi tekanan di dalam kehidupannya, bukan ucapan syukur yang dinaikkan, tetapi yang dinaikkan kepada Tuhan adalah keluhan-keluhan yang justru sebenarnya bisa menyakiti hati Tuhan. Saya jadi teringat dengan umat Israel, saudara. Umat Israel ini maunya enaknya saja, saudara. Di dalam perjanjian lama kita ketahui bersama bahwa umat Israel ini mengalami pertolongan Tuhan berulang kali. Tetapi berulang kali juga umat Israel ini menyangkali Tuhan. Berulang kali juga umat Israel ini melupakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dengan menyembah dewa-dewa yang lain. Bahkan peristiwa Musa bersama dengan Harun dan umat Israel saat di padang gurun menjadi bukti betapa mereka benar-benar memberontak kepada Tuhan. Ketika mereka menginginkan sesuatu, Tuhan memberikannya. Ketika Tuhan meminta sesuatu, Tuhan memberikannya. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Kurang enak apa lagi Tuhan berikan kepada mereka. Tapi ketika ada ujian sedikit saja, mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Ketika mereka sudah hidup nyaman, mereka melupakan Tuhan. Saudara, zona nyaman itu sangat berbahaya loh. Zona nyaman itu justru mematikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak ingin maju. Ketika Tuhan proses kita untuk naik kelas, kita memberontak kepada Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pemenang, kita menolak proses itu. Kita mau yang entengnya, kita mau yang enaknya saja. Kalau bisa, yang susah-susah itu tidak usah kita alami. Kalau bisa, yang penderitaan-penderitaan itu jangan ada, jangan datang di dalam kehidupan saya. Tuhan mau lewat kenaikannya kita mengalami sukacita yang besar. Kenaikan Tuhan Yesus selain memberikan kemenangan atas tekanan kehidupan bagi murid-murid Yesus pada saat itu, saudara, kenaikan Tuhan Yesus juga memberikan kemenangan atas ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam hal memberitakan firman, dalam hal menyatakan iman mereka. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, saudara, apakah ada di antara murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus? Tidak ada, saudara. Semua meninggalkan Yesus. Bahkan contoh yang besar, Petrus. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-74, di situ jelas diceritakan Petrus bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ada ketakutan untuk memproklamirkan iman mereka, ada ketakutan untuk memberitakan firman Tuhan, ada ketakutan untuk menyatakan iman mereka. Ketakutan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
justru akan mematikan kuasa Allah untuk bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketakutan justru akan mematikan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah dengan Petrus menyangkali Yesus? Apakah dengan murid-murid menyangkali Yesus, mereka lantas menjadi aman? Kehilangan atau mereka sudah tidak menjadi takut lagi? Tidak, saudara. Justru mereka semakin takut untuk menyatakan iman mereka. Karena sudah tidak ada lagi orang yang di depan mereka yang bisa menyatakan kuasanya menurut mereka. Sudah tidak ada lagi Yesus. Yesus sudah ditangkap. Takut. Nah, untuk itu ketika Yesus sudah disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit, Yesus mau menyatakannya kepada murid-murid. Aku akan naik ke surga supaya engkau tidak mengalami ketakutan lagi. Karena aku akan memberikan roh penghibur kepadamu. Roh penghibur itu akan memberikan keberanian kepada engkau. Saudara, kalau kita percaya kepada kuasa Roh Kudus, segala hal yang menjadi ketakutan-ketakutan kita, pasti kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami ketakutan soal pekerjaan, tapi ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam engkau. Kalau engkau mengalami ketakutan soal rumah tanggamu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada rumah tanggamu, asalkan engkau percaya kepada kuasa Roh Kudus. Ingat saudara, bukan tanpa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia ingin kita, saya dan saudara, bebas, merdeka, tanpa ada ketakutan sedikit pun. Nyatakan imanmu di dalam kehidupan saudara setiap hari. Biarkan iman itu tumbuh. Biarkan iman itu benar-benar hidup di dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa ketika saudara menyatakan iman saudara di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela saudara setiap hari. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan memberikan kemenangan buat murid-murid, tidak hanya kemenangan atas tekanan kehidupan, tidak hanya kemenangan atas ketakutan-ketakutan yang mencoba menghimpit kehidupan mereka, juga kemenangan atas ancaman perpecahan yang coba menghancurkan murid-murid pada saat itu. Ingat, sekali lagi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat Yesus ditangkap, yang terjadi murid-murid Yesus tercerai-berai. Padahal Tuhan Yesus mau mereka selalu hidup dalam persatuan, mereka selalu hidup dalam ikatan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ada hal yang luar biasa, ada kegerakan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan pada saat Yesus setelah naik ke sorga, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa. Bertekun dengan sehati di dalam doa.
Ini dampak yang luar biasa dengan kenaikan Tuhan Yesus. Semakin mereka ditekan, semakin mereka kuat berdoa, semakin mereka ditindas, semakin mereka berseru kepada Tuhan, semakin ketakutan mencoba merampas sukacita mereka, semakin mereka datang kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin membawa persatuan, ingin menyatukan murid-murid Yesus dalam ikatan kudus. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan tidak ingin gerejanya terpecah-pecah. Tuhan ingin gerejanya ada kesatuan roh di dalamnya. Tuhan mau lewat kenaikannya ke sorga, gereja bersatu untuk memberitakan kabar baik. Tuhan mau dengan kenaikannya ke sorga, gereja bersatu, murid-murid bersatu memberitakan kabar sukacita tentang Yesus. Kabar sukacita itu bisa disampaikan kepada siapa saja di dalam kehidupan saudara. Di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam lingkungan kita bisa menyampaikan kabar sukacita itu, saudara. Mungkin kepada orang yang bekerja di dalam rumah saudara. Tidak perlu dengan banyak ngomong, karena orang akan melihat tindakan kita. Orang akan melihat sikap kita, perbuatan kita. Perbuatan kita, tindakan kita jauh lebih mempengaruhi cara pandang orang di dalam kehidupan kita daripada omongan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Jangan beri tempat yang lain berkuasa. Jangan biarkan tekanan itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Jangan biarkan roh-roh yang lain lebih besar dari kuasa Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dalam meresponi kenaikan Tuhan ke sorga, ya, dalam iman percaya kita, apakah ini hanya menjadi ritual keagamaan setiap tahunnya? Apakah ini kita menganggapnya hanya biasa saja? Apakah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak memberi dampak di dalam kehidupan kita? Saya katakan kepada saudara hari ini, kalau kita menganggap kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak memberikan dampak di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kekristenan kita, kita menjadi orang-orang yang paling rugi. Kita menjadi orang-orang yang paling menyesal. Sementara di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang percaya dengan kenaikan Yesus memberikan perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita menang di dalam iman kita kepada Kristus lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kekudusan pikiran kita, kekudusan perkataan kita. Kalau ada pikiran kita yang salah di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada omongan kita yang salah di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Tidak ada waktu untuk santai saat ini. Sekaranglah waktunya saudara, kita berlomba untuk hidup benar di hadapan Tuhan sebagai pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Kita harus menyiapkan iman kita untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu saat ini, agar kelak ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dapat menyongsong Dia bersama-sama dengan Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari saudara, dimanapun saudara berada saat ini, apapun keadaan saudara, saudara sedang sakit, saudara sedang susah, saudara mungkin mengalami kekecewaan, mungkin ada orang-orang yang saudara percaya justru mengkhianati saudara. Mari, jadikan itu sebagai pijakan saudara untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya saudara siap menyambut kedatangannya kali yang kedua. Biarkanlah apa yang saudara alami, Tuhan sendiri yang mengendalikan hidup saudara. Biarkanlah lewat peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, semakin mendewasakan iman saudara dan saya di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Apapun keadaan kita hari ini, saat ini, tetap pandang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian yang berkata, walau 1000 rebah, tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami seluruh umat-Mu dimanapun berada boleh merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh pengharapan yang baru. Biarlah dengan kenaikan-Mu ke surga Tuhan, menjadikan kami sebagai umat-umat yang selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sertaku. Terima kasih Yesus, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, oh terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami memperoleh kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku. Mari umat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, oh, sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah hari ini, di hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan, kami boleh merayakan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Bapa, saat ini kami tidak akan berhenti berdoa kepada Engkau. Kami bersatu hati, baik hamba-Mu, baik setiap umat-Mu,
di rumah, dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkuasalah atas bangsa kami. Mari Tuhan, Kau tolong mulai dari pemerintah pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Kau berkuasa atas pemerintahan kami, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berkuasalah atas bangsa kami. Kota kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kota ini Tuhan. Biarlah kota ini senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, saat ini hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Bagaimanapun keadaan umat-Mu, kalau saat ini Tuhan ada yang sedang mengalami kesusahan, mari Engkau datang secara pribadi. Engkau memberikan penghiburan. Yang sedang mengalami kelemahan Tuhan, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami persoalan dalam rumah tangga. Tuhan datang pribadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah keluarga umat-umat-Mu. Dan biarlah setiap rumah tangga ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih memberkati setiap umat-umat-Mu yang sudah melayani Engkau, yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Engkau datang, Engkau memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami percaya pertolongan-Mu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini umat-Mu akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, marilah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.